Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada henti-hentinya kita mendongeng, ngobrol. Mungkin sebagian mengatakan tidak ada manfaatnya, sebagian juga banyak yang bertanya dan banyak manfaatnya. Tentu saja kita adalah berdiskusi dengan mereka yang banyak atau masih dinas di lapangan, tapi juga mengingatkan dan mengajak mengenang kembali kepada kawan-kawan kita yang sudah sepuh ya. Apalagi bahasan-bahasan kita sekarang sebetulnya diharapkan oleh para petugas anak cucu kita di lapangan, hanya saja mungkin tidak terstruktur gitulah ya. Jadi pemanfaatan kitanya dulu sudah hampir bagus, tapi sekarang kelihatannya biasa-biasa saja. Mungkin kita yang merasa ketinggalan, nggak apa-apa. Kali ini ada pertanyaan dari seorang, pertanyaannya, tapi dua pertanyaannya. Yang satu permintaan, yang satu pertanyaan. Yang permintaan, Ki, ini 7 dimensi baru dimensi ketiga. Lanjutkanlah. Kami paling tidak ada wawasan. Oke, itu yang pertama. Jadi sekarang kan harus mengurai tentang dimensi yang keempat, yaitu dimensi emosional. Kemudian pertanyaan yang keduanya, kemarin Aki cerita tentang quick win. Itu merupakan bagian dan isu sentral sekarang yang sedang ngetren dari pembangunan NKKBS, keluarga sejahtera atau keluarga berkualitas. Hampir sama saja lah begitu ya. Itu istilah saja pengembangan indikator. Baik, yang pertama kita bahas tentang emosional. Emosi, bisa emosional, dua dikatakan emosi. Orang mengatakan emosional itu adalah marah, tidak sabaran, ya, yang mengakibatkan pada perilaku-perilaku yang kurang baik, yaitu mutung, ya, diam diri, yang menjadikan minder dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian pendapat dari orang. Tapi kalau kita berbicara secara bijaksana, bahwa kalau kita arahkan kepada hal-hal yang positif, emosi itu adalah salah satu keinginan tinggi, motivasi di dalam diri, semangat, itu adalah dari kata emosional juga, ya. Jadi emosional dalam atmosfer positif. Tarik kolot bojong kaso, babakan loba hayamna, beki kolot beki nyoso, beki loba kahayangnya. Jadi semakin banyak idenya, makin tua itu. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, tapi menjadi kepada kebaikan. Itu kan bagus. Nah, kalau itu yang bagus, mengartikan sabar dalam arti diam, mengartikan sabar dalam arti sedikit-sedikit alasan, sudah tua. Saya mah sudah tua. Sudahlah, jangan dibawa. Diajak ngobrol KB saja, udahlah, itu kan dulu kita. Padahal kalau menurut kita, akidah kita itu, kita kan satu yang harus dipertahankan itu adalah tempat tinggal kita lahir. Karena apa? Karena takdir. Aki juga nggak mau diam di Jawa Barat. Inginnya mungkin kalau dulu boleh memilih, Aki ingin diam di mana, di Spanyol kayak atau di mana gitu ya. Dan memilih itu orang tua kita yang kaya lah, supaya anaknya tidak seperti kita berjuang ya. Tapi alhamdulillah itu adalah takdir. Nah sekarang juga tua itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Jangan tua itulah ngomongnya, sudah muda sedang tua. Kalau sudah tua itu nanti mati ya, begitu itu. Nah jadi ini yang ingin Aki misalnya adalah yang 1, 2, 3 itu mendorong kepada arah yang keempat. Yang pertama kita harus punya dimensi spiritual, itu sudah kita dongengkan. Yang kedua kita punya dimensi intelektual. Nah, yang ketiga kita punya dimensi fisik.
jadi spiritualnya baik, intelektualnya baik, fisiknya baik, maka emosionalnya pun didorong ke arah yang lebih baik. Tidak cuekan, begitu ya. Tidak diam diri, tapi aktif di dalam kegiatan-kegiatan. Yalah, kegiatan apa saja sesuai dengan kemampuan kita, itu disebut berdaya. Ya, karena ada sekarang ini ya Juken itu yang latihan terus tentang angklung sehingga kemarin jadi juara katanya di tingkat Kota Madia, walaupun juara harapan 1 itu kan kalau kesebut nenek-nenek dengan kakek-kakek itu sudah bagus karena katanya melawan anak-anak yang muda ya, itu bagus. Jadi emosi harus kita pelihara agar atmosfernya itu atmosfer yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Ya, semangat kan itu berdaya ya. Gerak jalan lah atau apalah, setiap kita diminta berbicaralah walaupun dalam skala kecil ya. Bisa itu nyerenkun panganten atau kita berpikir, kita ngobrol dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang quick wins yang kemarin Aki sebutkan bahwa itu bagian, betul bagian. Ada yang menyebut tidak, karena di situ tidak termasuk lagi tentang pemeliharaan pasangan usia subur, tentang ber-KB, walaupun mungkin itu tersirat walaupun tidak tersurat. Tapi kita difokuskan pada hal-hal pembangunan keluarga yang kalau kita jabarkan dulu kita sudah punya program, yaitu yang disebut genre obat lagu ega gitu. Nah, quick win ini Aki lihat ya mungkin jalan lah, mungkin sudah jalan, tapi karena ini kategorinya gerakan ya. Gerakan, kalau gerakan itu harus heboh lah. Oh tidak usah harus heboh, ya harus kelihatan. Karena gerakan itu kan ciri-cirinya dilakukan oleh orang banyak, di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Ya itu, kalau kan genting, gerakan orang tua asuh stunting. Gati, gerakan ayah teladan Indonesia. Itu kan gerakan-gerakan. Nah sekarang belum kelihatan. Aki ngobrol dengan salah seorang camat yang mantan NIP 38. Waktu Aki mau motoran agak jauh, mampir. Ki mampir dulu lah. Sampai disuguhin segala macam ya. Nah dia Aki yang nanya, tidak muncul kata quick win itu. Gimana nih ramenya KB sekarang? Itu KB kita karena dia NIP 38. Biasa aja kita cari-cari aseton dan sebagainya. Lalu Aki tanya quick win, bagaimana dengan quick win? Nah, dia udah mendengar. Sudah mendengar yang namanya quick win itu. Tapi Ki katanya beda dengan waktu kita dulu. Nah, waktu kita dulu padahal beliau masih muda ya. Ceritanya bahwa dia itu ingin sama dengan manajemennya itulah. Manajemennya atau apa yang disebut dengan strateginya atau sebagainya. Kan yang kurangnya itu yang pertama adalah tentu saja adalah dari atas ke bawahnya. Manajemennya itu KIE-nya ya, yang harus bagus itu pengawasannya. Dulu kan ada Wasmas, Wafung, Wak fungsional, ada Waskat melekat dan lain sebagainya. Yang ketiga indikator-indikatornya. Indikatornya apa saja ya. Yang keempat antara penghargaan ya dengan sanksi ya. Jadi manajemen itu yang kelihatannya. Sekarang itu mungkin dengan quick win ini yang sudah berhasil, yang tidak, dan mana gitu. Karena kalau gerakan itu akan menyangkut orang lain, hati-hati. Ya, dengan camat juga itu ngobrol lagi bahwa salah satu yang kita sekarang agak lama bahwa quick win itu dilaksanakan oleh semua orang, tapi manajemen dari kitanya belum jelas. Ya, belum jelas itu menurut Pak Camat. Dan sama dengan Aki juga belum melihat satu kegiatan yang masif. Maka ini sudah ada 1 tahun ya, atau belum, atau lebih? Ya lah belum kayaknya kan. Sejak dijadikan menteri itu kan masih nyusun di situ ya. Jadi
sekali lagi bahwa yang pertama kesimpulan dari Aki itu, yang pertama, yang ke satu pertanyaannya adalah emosional. Jadi dimensi emosional itu harus kita pelihara, harus kita dorong selama emosionalnya itu adalah dalam atmosfer yang positif. Semangat, harga diri, ya, menjadi petua-petua, ya, tidak cuek, tidak malas, itu harus kita dorong. Itu pencerminan dari, Aki ulangi, dari spiritual, intelektual, dan fisik. Yang kedua, quick win itu kita susun terus bagaimana kita membuat manajemen yang bagus. Dibuatkan indikatornya, dibuatkan kegiatan gerakan-gerakannya, dibuatkan pengawasannya, didukung anggarannya. Kalau perlu, ya perlulah. Walaupun sebetulnya tidak harus terlalu bersandar pada anggaran. Kenapa itu? Itu filosofisnya. Ya, kesundaan yang didukung oleh Pak Deddy Mulyadi, ya, KDM. Karena kata KDM itu, raja itu dulu tidak memakai program dalam membuat keraton begitu ya. Atau hanya dengan menjual teh juga kalau kuat, mau gedung sate masih kuat dan lain sebagainya. Itu adalah hanya gambaran saja. Mari kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara-cara yang elegan, tapi juga dengan cara-cara yang praktis. Jadi ada elegannya, ada praktisnya. Elegan saja, hanya teori di atas mumbung, itu tidak ada praktis. Nah, juga tidak ada manajemen yang bagus, itu kurang bagus. Jadi antara atas bawah, kanan kiri, kita siap berjuang untuk pelaksanaan quick win yang bagus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.